Terima kasih Ketua APC Jawa Barat, Kang Dede Trumah. Terima kasih luar biasa. Semuanya terima kasih, Profesor Nanat semuanya. Kemudian Pak Taufik Ketua DPRD Jawa Barat. Keceplosan Prabowo fatal soal TKD Jabar terlibat acara abdesi, buktikan dirinya sendiri curang. Tapi yang mau saya catat begini, ingat bahwa Presiden Joko Widodo dengan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, anaknya ini maju dalam kontestasi pemilu. Dia penguasa, pemegang kekuasaan struktur negara. Penyebutan kata desa itu merepresentasikan struktur negara di situ. Baik struktur negara dalam arti kepemerintahan desanya ataupun pimpinan kepala desa sebagai perangkatnya. Nah, artinya dia mau mengatakan bahwa negara di level terendah pemerintahan desa itu menyetujui satu calon tertentu sebagai presiden dan wakil presiden. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Pengakuan fatal. Prabowo sebut Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Wilayah Jawa Barat, Ridwan Kamil, terlibat acara Rakerda 2 Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Pengakuan fatal Prabowo di akhir acara Abdesi Jabar 23 November mengungkap TKD terlibat acara Abdesi via channel Kompas TV Live. Prabowo fatal mengungkap pengakuan di luar senario. Ia mengaku lupa ucapkan terima kasih atas undangan Abdesi Jabar, namun menyebut Ketua TKD Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi di balik acara. Ridwan Kamil adalah Ketua TKD pemenangan Prabowo di wilayah Jabar bersama Deddy Mulyadi. Ucapan terima kasih Prabowo pada dua orang anak buahnya itu menjadi pengakuan fatal jika TKD menyeret abdesi dalam berpolitik. Menjelang akhir pidato, Prabowo tiba-tiba urung turun dari podium. Ia merasa lupa sampaikan ucapan terima kasih atas undangan abdesi Jabar. Prabowo berkata, "Saya mohon maaf, mohon jangan tersinggung ya. Saya tidak sebut nama saudara karena langsung berpidato." Prabowo mengaku lupa karena terlalu senang berada di tengah acara abdesi. Prabowo berkata, "Padahal saya sudah diberi daftar namanya." Prabowo sambil mengangkat secari kertas di tangan kirinya. Dari atas podium, Prabowo lalu membacakan nama panitia Rakerda 2 Abdesi Jabar yang mengundang dirinya. Kata Prabowo, pertama Gubernur Jabar 2019-2023 Kang Ridwan Kamil. Kemudian ada juga nama Deddy Mulyadi tokoh Jabar. Ia berkata, "Saya ucapkan terima kasih. Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi adalah dua duet yang diharapkan pasangan Prabowo Gibran mampu merap suara di Jawa Barat." Pengakuan blunder Prabowo jika TKD Jabar di balik acara abdesi di menit-menit akhir pidato jelas mengungkap kecurangan dan pelanggaran pemilu. Logikanya, apabila hal tersebut benar adanya, mungkin Bawaslu akan segera meringkus secepat kilat. Dari statement di atas sebenarnya telah menunjukkan bahwasannya secara terbuka, para pamong desa yang terdiri dari abdesi yang merupakan organisasi kades aktif, kemudian DPNP PDI, Apetnas, dan lain sebagainya sama sekali tidak mengindahkan undang-undang pemilu serta undang-undang desa. Terlebih aktivitas dukung-mendukung yang dilakoni oleh puluhan ribu perangkat desa tersebut akan mencoreng tatanan demokrasi Indonesia. Biarpun dilakukan di luar masa kampanye, tapi insiden demikian bisa menjadi awal potensi pelanggaran rentan terjadi. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada meluruhnya kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Jangan bodohi rakyat karena masyarakat sudah mulai muak dengan drama-drama yang mengangkat kenetralitasan aparat. Namun nyatanya nol besar. Tak ada yang bisa dipercaya lagi, baik dari penegak hukum sampai dengan aparatur negara. Kenetralitasan mereka bagaikan sebuah formalitas belaka. Melihat kejadian seperti ini membuat saya teringat dengan istilah monoloyalitas di era Soeharto, di mana semua pegawai PNS, karyawan BUMN, aparatur desa, dan lain-lain harus menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar dan tak akan mentolerir anggota yang memilih selain Golkar. Ngeri memang karena terkesan membekuk suara rakyat hanya demi kepentingan kelompok. Dan sialnya, bau-bau seperti ini saat ini kembali menguar, di mana alat negara diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat capres-cawapres. Apakah mereka perangkat desa tidak sadar jika apa yang sudah dilakukan mereka bisa mendatangkan petaka? Karena langkah mereka bisa berakibat pidana maksimal 1 tahun serta denda 12 juta. Parahnya lagi, jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka jalan terakhir diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Sudahlah.
Kesimpulannya memang beda Pilpres kali ini, karena ada duet sosok yang berambisi yang kebetulan berpasangan dengan anak penguasa yang lagi lucu-lucunya. Kita persilakan publik yang menilai, lalu mengambil sikap apakah akan membiarkan paslon tadi mewujudkan ambisinya ataukah sebaliknya. Bersumpah agar mereka jangan sampai menang demi kebaikan dan masa depan bangsa ini. Bagaimana menurut Anda? Pun misalnya ketidakterlibatan misalnya secara langsung dalam konteks kampanye, tetapi ada kebijakan, putusan, atau tindakan bahkan yang dilakukan oleh kepala desa, dan itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sanksinya juga pidana pemilu, yaitu 1 tahun penjara ya, dan juga denda 12 juta rupiah. Lurah se-DIY tolak hadiri pertemuan perangkat desa di GBK bareng Gibran. Sultan tegaskan Lurah se-DIY netral, tolak Prabowo Gibran dan lebih dukung Ganjar. Jaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat. Semua hanya bisa terlaksana apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusivitas dan kohesi sosial. Harapan saya adalah agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Lurah dan perangkat kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta tak ada yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional atau Silatnas Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November kemarin. Acara tersebut merupakan pertemuan sejumlah asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Belakangan, pertemuan itu memicu polemik karena dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Kelurahan DIY, Nayantaka Gandang Harjananta, mengatakan bahwa tak ada lurah maupun pamong kelurahan di DIY yang menghadiri acara tersebut. Absennya lurah dan pamong kelurahan se-DIY itu menurutnya merupakan bentuk netralitas mereka dalam pemilu, seperti arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hal senada juga disampaikan Sultan Hamengkubuwono X usai acara deklarasi pemilu damai di Kompleks Kepatian Yogyakarta Selasa 21 November. Sultan pun menegaskan bahwa seluruh lurah di DIY haruslah netral dalam proses pemilu. Ia juga mengatakan bahwa Pemda DIY akan merumuskan sanksi bagi para perangkat desa yang terbukti tidak netral dalam proses pemilu. Penyebutan lurah di berita ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY serta berbagai aturan turunan lainnya, baik Perda DIY ataupun Pergub DIY, di mana desa di DIY berganti nama menjadi kelurahan dan mengikuti nomenklatur itu, jabatan kepala desa di DIY menjadi lurah. Seluruh kepala desa di DIY telah dilantik ulang menjadi lurah pada 2020 lalu. Hal ini sekaligus memberikan konteks bahwa lurah di DIY sama pengertiannya dengan kepala desa di daerah lain yang mesti melalui proses pemilihan dan bukan ditunjuk. Hal ini tentu juga sebagai bentuk bahwa para perangkat desa di DIY tak bisa diintervensi seperti apapun, entah itu oleh kelompok atau capres tertentu. Karena seperti yang kita tahu, seluruh warga DIY sangat all out mendukung Ganjar Mahfud. Terdapat 6.333 perempuan mendeklarasikan diri sebagai relawan Ganjar Pranowo terdepan untuk Indonesia Raya atau Gardenia di lapangan TGP Sayegan, Sleman, Minggu 19 November. Relawan perempuan ini dinilai lebih solid dan memiliki militansi tinggi untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024 dengan raihan suara 70% di wilayah DIY. Sebelum menggelar deklarasi, ribuan perempuan Gardenia melakukan senam bersama dengan Siti Atikoh Supriyanti dan anggota DPR Esti Wijayati. Turut hadir pula anggota DPR RI Arya Bima dan juga Yasinta Sekarwangi. Bahkan bukan hanya itu saja, sejumlah akademisi yang sebagian besar dosen dan profesor di DIY mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar sebagai Baca Pres 2024. Profesor Dr. M. Isnaini dari Universitas Erlangga saat membacakan deklarasi mengaku dirinya bersama para akademisi dan kaum intelektual DIY lainnya siap berjuang memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Menurutnya, dukungan itu disampaikan dengan tulus dan sukarela. Memang, Ganjar Pranowo adalah seorang nasionalis sejati. Sejak kecil sudah terbiasa melahap buku-buku Soekarno hingga sampai masuk ke jiwa dan raganya. Maka tak heran jika pertumbuhan masa remaja hingga dewasa banyak ia curahkan untuk membantu kepentingan wong cilik dengan cara ikut sebagai aktivis melawan kediktatoran Soeharto kala itu.
Kendati yang bersangkutan seorang nasionalis tapi juga memiliki sisi religius yang kental. Melihat fenomena yang kian menghangat dan penuh kecurangan, akhirnya satu persatu relawan mulai menggeliat dan merapat. Rakyat cerdas mulai keluar menyatakan dukungan kepada Ganjar dan bahkan menolak kubu sebelah. Dukungan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan melihat rekam jejak dan kinerja Ganjar selama ini. Ganjar merupakan salah satu pejabat publik yang sangat adaptif terhadap media sosial. Dia banyak melakukan gebrakan reformasi birokrasi dalam melayani rakyatnya. Jadi wajar jika seluruh rakyat DIY sangat all out memenangkan Ganjar Mahfud. Bagaimana menurut Anda?